Kan nggak mungkin jet kalau dari pesawat, dari misalkan kita di daerah yang remote terus jet, itu landasannya pasti nggak cukup. Tapi dengan heli itu akan menjadi, kita pernah lakukan itu dari daerah Melak untuk evakuasi orang stroke. Jadi udah beberapa kali kita lakukan untuk evakuasi ini. Hexshooters, kali ini kita kembali lagi di YouTube channel kami, di sosial media kami, dan hari ini sangat spesial karena baru kali ini kita kembali lagi kepada salah satu user dari helikopter, yaitu kita bersama dengan Ketua Umum dari Asosiasi Jasa Penambang Indonesia atau ASPINDO, Bapak Ari Sutrisno. Pak Ari, apa kabar Bapak? Baik, luar biasa hari ini. Luar biasa, terima kasih loh Pak, ini sudah berkenan kami wawancara, mengambil waktu Bapak. Nah Pak, sebelum kita lanjut, tapi kita nih sedikit penasaran dengan background Bapak. Bapak hari ini juga menjabat sebagai Ketua Umum ASPINDO dan katanya awal-awal dari MT, mulai manajemen training. Boleh dong Pak cerita sedikit, bisa jadi direksi, bisa jadi Ketua Umum. Silakan Pak. Iya. Jadi awalnya saya kerja itu di MT PT Astra International di Jakarta, di Sunter. Kemudian berkembang tahun 2007 itu saya pindah ke PT Pama Persada Nusantara. Nah di situ mining services utamanya bisnisnya. Mei kemarin per 1 Mei saya pindah di PT United Tractor. Perjalanannya cukup panjang, dari 95 saya di Astra sampai sekarang ada di UT. Nah terkait dengan ASPINDO itu karena mainly activity saya kan di Pama Persada Nusantara dan juga di United Tractor, itu sangat terkait dengan jasa pertambangan. Wah, luar biasa Pak. Nah, berarti Bapak ini boleh dibilang industri pertambangan ini juga sering ya Pak menggunakan heli Pak ya, bisa dibilang? Iya, cukup sering. Dan katanya ini Pak, intermezzo sedikit, katanya Bapak pernah mendarat di Cengkareng Heliport, tuh mungkin boleh mau cerita singkat aja Pak, kayaknya menarik ini. Ya itu dalam konteks mengejar pesawat sebenarnya. Mengejar pesawat dari office kita, ada Bob kita bersama beberapa eksekutif kita, ingin terbang cepat-cepat ke luar negeri dan kondisinya macet total, jadi akhirnya kita pakai heli mendarat di Cengkareng dan akhirnya kita bisa terbang dengan tepat waktu. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak sudah waktu itu mendarat di tempat kami. Nah, oke Pak, kalau Pak Ketum nih, bagaimana Bapak melihat tantangan terbesar saat ini dalam proses logistik pemindahan alat berat dari area tambang yang akses jalanannya masih sangat terbatas saat ini Pak? Ya memang kalau untuk tambang, khususnya tambang baru ya, tambang baru problem utamanya itu adalah infrastruktur. Jadi memang untuk tahap-tahap awal setelah semua izin dan kita siap beroperasi adalah infrastruktur, khususnya jalan, logistik dan sebagainya. Jadi itu harus dibetulin dulu. Dan ini yang akan menentukan apakah operasi ke depannya itu berjalan dengan baik atau tidak. Itu harus dilengkapi dulu, kalau itu nggak lengkap. Dan ini kan banyak terkait tidak hanya dengan kondisi alam, tapi juga kondisi komunitas atau masyarakat sekitar. Bikin jalan pun juga sometimes ada kendala, pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi ini harus selesai dulu. Nah Pak, selama ini kalau metode atau moda transportasi apa aja yang umumnya kalau digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa pertambangan nih untuk mengatasi kendala medan yang sulit di Indonesia ini khususnya, kalau dari perspektif Bapak? Majority ya dari dunia pertambangan itu kita ada di sungai, satu laut, sungai atau darat, dan sebagian juga melalui udara kalau aksesnya luar biasa susah. Tahap-tahap awal tiga-tiganya itu kemungkinan berjalan dengan terintegrasi, karena ada kalanya daratnya belum selesai. Jadi kita lewat laut, lewat sungai, kemudian masuk ke daratnya itu pasti kita bangun dulu. Di beberapa tempat pengalaman kita dulu juga bisa pakai heli untuk akses yang sangat sulit, tapi itu masih belum maturity lah, belum maturity. Nah kalau apakah sudah ada Pak anggota dari perusahaan yang di bawah ASPINDO ini yang biasa atau pernah menggunakan helikopter sebagai solusi pemindahan alat berat atau komponen penting lainnya, contohnya misalnya, jika iya seperti apa pengalaman mereka atau mungkin pengalaman Bapak? Pemindahan alat berat dalam konteks unit
alat misalkan kayak dump truck atau ekskavator diangkut, itu menurut saya belum. Belum ya. Tetapi dalam konteks untuk anggota-anggota kami yang dieksplorasi, nah itu pasti gunakan. Oke. Karena untuk eksplorasi itu kita biasanya malah tidak buat jalan. Orang itu malah jalannya jalan setapak. Jadi orang melewati jalan setapak, tapi alatnya, alat drilling, fuel dan sebagainya itu diangkut melalui heli. Itu kalau drilling. Bahkan di beberapa tempat kemarin alat pertama untuk construction pun kita angkut karena jalur lautnya susah, ombaknya tinggi, jalannya belum terbentuk. Construction untuk bikin office atau bikin mesh awal diangkut pakai heli supaya orang bisa ada dulu di sana, kalau nggak ada yang kerja. Daerah mana itu Pak sampai mesti angkat alat konstruksi pakai heli itu? Kita pernah ada di area Sumbawa, karena lewat jalur pantai selatan. Wah itu ombaknya luar biasa. Jadi kalau kita bawa satu unit misalkan pakai kapal dan sebagainya, itu kemungkinan untuk terkendala oleh ombak besar. Jadi supaya aman waktu itu kita pakai heli. Untuk yang tim pertama kedua dulu. Nah setelah itu baru bisa dibangun portnya kita jadi baru bisa pakai laut yang lebih representatif. Bagaimanapun kan heli cukup ekspensif lah. Tapi akan jadi worth it ketika akses itu nggak ada. Oke. Berarti heli itu akan menjadi worth it. Heli itu adalah pembuka akses pertama buat moda transportasi lainnya, bisa dibilang gitu Pak? Ya, pada posisi di mana akses darat maupun akses laut menjadi kendala. Oke. Tetapi dalam konteks eksplorasi tidak hanya yang pertama itu. Eksplorasi dalam proses penambangan ya itu yang pertama. Tetapi eksplorasi itu walaupun misalkan nih perusahaan sudah berproduksi, tapi kita akan melakukan eksplorasi lanjutan. Nah itu biasanya banyak digunakan heli untuk menaruh alat eksplorasi, mengantar fuel, kan nggak mungkin diangkut-angkut dengan jalan kaki gitu. Orangnya bisa jalan kaki. Tapi untuk alat-alat ini nggak bisa. Wah, Bapak ini kayaknya paham bener lapangan. Jangan-jangan dulu Bapak mulainya juga dari orang lapangan juga Pak ya? Saya bukan orang lapangan, saya suka pekerjaan di lapangan. Dan memang sebagian besar pekerjaan saya dulu, even di Astra sekalipun juga sudah di lapangan, di berbagai company di lapangan, tidak hanya tambang. Oke, luar biasa Pak. Nah, kalau menurut dari Pak Ari sendiri nih ya, kan helikopter tuh ada istilah external load Pak, yaitu jadi kargo yang digantung menggunakan tali sling di bawah helikopter Pak itu. Nah, pasti Bapak udah familiar lah saya yakin. Ini sebagai muatan tambahan untuk membawa beban di luar helikopter dengan cara ini berpeluang menjadi solusi strategis nggak Pak di proyek-proyek tertentu nih dalam konteks biaya yang tadi katanya biaya tinggi, efisiensi waktu dan juga resiko tentunya. Silakan Pak. Itu yang tadi saya sampaikan pada saat construction awal, kita bawa besi-besi pun bisa pakai itu digantung di bawah, bukan dimuatkan di dalam istilahnya itu kabin ya, tapi digantung di bawah. Termasuk pada saat eksplorasi itu digantung di bawah. Jadi pakai sling dan sebagainya, itu turunnya ada orang di bawah yang akan ambil. Istilahnya apa tadi itu? External load. External load, ya. Itu memang sudah biasa dilakukan dalam konteks eksplorasi maupun awal-awal development infrastructure. Luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kalau dalam konteks low impact mobility Pak, bagaimana posisi Aspindo terhadap penggunaan helikopter untuk mendukung kegiatan operasional dengan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan contoh pembukaan jalan baru misalnya? Silakan Pak. Ada kesetimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial ya, sosial aspek di situ. Apakah pasti akan dipertimbangkan secara ekonomi atau tidak? Dalam konteks helikopter mungkin masih lebih concern dalam konteks untuk alat-alat yang lain, alat-alat utamanya mereka, alat berat hauling, ekskavator dan lain-lain. Rasanya dalam helikopter memang betul dalam konteks itu bisa mengurangi kan karena singkat dan sebagainya, daripada dia harus pakai istilahnya itu mobil sekian banyak terus kemudian harus lewat laut dan sebagainya. Nah ini kalau helikopter kan lebih cepat. Tapi rasanya dari sisi ekonomis mereka pasti lebih pertimbangkan mana yang paling favorable dari sisi ekonomi. Tapi dalam konteks yang tadi itu terjadi kendala, pasti ini akan menjadi pilihan. Misalkan nggak bisa lewat laut, nggak bisa lewat darat, kan pasti jadi pilihan. Rasanya intinya itu approach yang dilakukan sampai sekarang mungkin masih di situ lah.
Baik. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, ya, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, apakah pendekatan penggunaan helikopter ini bisa nantinya lebih luas lagi Pak ya? Dan dapat dijadikan bagian dari laporan ESG contohnya untuk anggota perusahaan Aspindo gitu? Ke depan rasanya dalam konteks pemakaian fuel yang lebih efisien bisa. Oke. Tapi menurut saya penggunaan utamanya akan lebih banyak kepada variasi penggunaan heli dalam urusan pertambangan. Selain untuk transportasi inspection, karena sering kita gunakan heli itu sebenarnya ada beberapa. Tadi selain eksplorasi, ada juga dalam konteks untuk visit, untuk memeriksa. Itu kan sangat efisien, itu bisa dilakukan daripada kita pakai istilahnya itu unit kendaraan bermotor harus sampai ke ujung waktunya. Itu bisa kita lakukan dalam konteks itu, khususnya untuk inspection, executive inspection. Kita kan ada gemba direksi, itu ada gemba, itu biasanya kita gunakan itu. Itu pasti lebih efisien dibandingkan dengan kita menggunakan jalan darat dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks untuk emergency. Nah, sekarang mulai istilahnya untuk evacuation, medical evacuation. Nah, ini juga satu challenge tersendiri. Sekarang dengan peningkatan orang sakit jantung, orang sakit stroke, pesawat, heli ataupun jet itu sudah dikonsider sebagai alat untuk membawa mereka. Kan nggak mungkin jet kalau dari pesawat, dari misalkan kita di daerah yang remote terus jet, itu landasannya pasti nggak cukup. Tapi dengan heli itu akan menjadi, kita pernah lakukan itu dari daerah Melak untuk evakuasi orang stroke. Jadi udah beberapa kali kita lakukan untuk evakuasi ini. Dan sepengalaman Bapak tuh mereka rate selamatnya seberapa tinggi Pak? So far yang kita lakukan evaluasi itu selamat. Semuanya, 100%. Dia kita consider heli kan karena ada faktor kecepatan untuk menangani kan, gitu, dan nyawa itu kan prioritas. Jadi ya kita dalam konteks itu at any cost harus kita lakukan kalau sudah menyangkut nyawa. Oke, baik, langsung masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Kita ini kan mau nanti bikin Heli Expo Asia Pak ya, ini sebuah pameran helikopter. Jadi harapan kami tidak hanya sektor aviasi aja, tapi Aspindo juga kita libatkan sebagai pengguna helikopter lah gitu. Contohnya kita adalah bagian dari ekosistem. Tanggapan Bapak tentang Heli Expo Asia yang dilaksanakan ini, silakan Bapak. Ini menurut saya sesuatu yang sangat bagus ya, karena satu ada knowledge yang di-share di sana. Apakah orang taunya heli pokoknya digunakan mahal, kemewahan dan sebagainya, bisa jadi lama-kelamaan ini kan nggak begitu kan. Ketika yang tadi saya katakan untuk medical evacuation kan nggak dalam konteks untuk kita bicara mahal dan enggak. Ketika eksplorasi, ketika tahap awal itu kan bukan lagi mahal atau enggak, karena memang itu yang lebih pas gitu. Jadi ada knowledge di sana. Kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkait penggunaan heli itu mungkin ya dalam bayangan saya variasinya akan makin banyak. Jadi ini akan menjadi alternatif yang baik untuk bisa jadi lebih efisien secara keseluruhan. Mungkin kalau nyewa heli mahal gitu kelihatan, tapi kalau secara keseluruhan dilihat dari kita tadinya kalau jalan mobil itu 3 hari misalkan dengan menginap dan bolak-balik itu hanya bisa menginspeksi satu tempat, mungkin dengan heli kita bisa melihat berbagai tempat dan itu akan bisa memberikan solusi atas problem yang muncul lebih cepat. Nah ini ada yang kedua, yang ketiga tentu dengan pameran ini kita respect ini diselenggarakan untuk yang ketiga ketiga kalinya. Nah harapannya ini menjadikan industri perhelian ini, ekosistemnya di Indonesia akan semakin baik. Rasanya itu dari saya komentar untuk Heli Expo di 2025 ini. Baik Pak Ari, ini sekali lagi kami terima kasih banyak Pak, sebuah kehormatan dan ternyata banyak loh insight-insight. Karena kan jujur ya Pak, saya tuh nggak pernah ikut, walaupun saya kerja di helikopter, tapi nggak pernah masuk ikut karya tambang. Banyak yang Bapak buka di sini dan saya jadi belajar akhirnya kami semua. Sekali lagi terima kasih Pak dan sehat selalu, sukses untuk Pak Ari. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Sukses untuk Heli Expo-nya. Terima kasih Pak. Ya. Dan itu dia tadi Hexiaters, perbincangan kita dengan Ketua Umum Aspindo, Bapak Ari Sutrisno, dan nantikan di Heli Expo Asia 2025 24 sampai 30 Agustus mendatang di Cengkareng Heliport Kapten Antonius Sanitioso. Sampai jumpa.